Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini kami akan membahas mengenai pengertian viskositas, prinsip kerja viskosimeter Stokes, dasar teori hukum Stokes, fenomena viskositas dalam kehidupan sehari-hari, dan juga penerapannya di bidang teknik mesin. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky Syahwan Syarif dengan NIM akhir 228. Saya Muhammad Hezar Aga Kesuma dengan NIM akhir 158. Lanjut. Oke, jadi pada slide latar belakang ini dapat kita ketahui bahwa viskositas merupakan salah satu sifat penting fluida yang menunjukkan besarnya hambatan terhadap aliran. Jadi setiap fluida memiliki nilai viskositas masing-masing, sehingga memengaruhi karakteristik alirannya. Nah, dalam bidang teknik mesin, viskositas itu memiliki peranan yang sangat penting, terutama pada sistem pelumasan, sistem hidrolik, perpindahan panas, sama berbagai proses manufaktur. Oleh karena itu, diperlukan juga metode untuk mengukur viskositas suatu fluida dengan akurat. Salah satunya dengan cara viskosimeter Stokes, yaitu dengan memanfaatkan prinsip hukum Stokes melalui pengamatan gerak bola yang bergerak dalam fluida hingga mencapai kecepatan terminal. Praktikum ini dilakukan untuk memahami prinsip tersebut sekaligus menentukan viskositas suatu fluida. Lanjut. Oke, lalu selanjutnya ada pengembangan teori teori viskositas. Yang pertama itu ada Isaac Newton. Beliau yang memperkenalkan konsep hubungan antara tegangan geser dan laju geser pada fluida yang menjadi dasar fluida Newtonian. Lalu yang kedua itu ada Jean Leonard Marie Poiseuille. Beliau yang mengembangkan hukum Poiseuille yang menjelaskan aliran fluida dalam pipa dan hubungannya dalam viskositas. Lalu yang ketiga itu ada George Gabriel Stokes. Beliau yang merumuskan hukum Stokes yang menjelaskan gaya hambat pada benda yang bergerak dalam fluida dan menjadi dasar viskosimeter Stokes. Lanjut. Oke, selanjutnya viskosimeter Stokes. Jadi viskosimeter Stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas fluida berdasarkan hukum Stokes. Pengukuran dilakukan dengan menjatuhkan bola kecil ke dalam fluida dan mengamati waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai kecepatan terminal. Besarnya gaya hambat yang dialami bola dipengaruhi oleh viskositas fluida. Dengan mengetahui kecepatan terminalnya, ukuran bola, dan massa jenis fluida, nilai viskositas dapat dihitung menggunakan persamaan hukum Stokes. Oke, selanjutnya itu ada tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum ini yang pertama yaitu menentukan viskositas fluida menggunakan viskosimeter Stokes. Lalu selanjutnya itu memahami penerapan hukum Stokes dalam pengukuran viskositas. Lalu menghitung kecepatan terminal benda yang bergerak dalam fluida, dan yang terakhir menganalisis pengaruh viskositas terhadap gerak benda dalam fluida. Lanjut. Oke, jadi selanjutnya ada dasar teori hukum Stokes. Jadi pada dasar teori hukum Stokes terdapat tiga konsep utama yang perlu dipahami. Yang pertama itu ada gaya yang bekerja pada bola. Jadi ketika bola dijatuhkan ke dalam fluida, bola akan mengalami tiga gaya, yaitu gaya berat yang arahnya ke bawah, serta gaya apung dan gaya hambat yang mengarahnya ke atas. Interaksi ketiga gaya ini menentukan gerak bola di dalam fluida. Lalu yang kedua itu ada gaya hambat Stokes. Hukum Stokes menjelaskan bahwa besar gaya hambat yang dialami bola dipengaruhi oleh viskositas fluida, ukuran bola, dan kecepatan gerak bola. Semakin besar viskositasnya, maka semakin besar pula gaya hambat yang bekerja pada bola. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada kecepatan terminal. Setelah bergerak selama beberapa waktu, bola akan mencapai kondisi kecepatan terminal, yaitu saat resultan gaya yang bekerja sama dengan nol sehingga bola bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan terminal inilah yang digunakan untuk menghitung nilai viskositas fluida menggunakan persamaan hukum Stokes. Selanjutnya saya akan melanjutkan saudara saya untuk menjelaskan persamaan hukum Stokes. Persamaan hukum Stokes ini digunakan untuk menentukan besar gaya hambat yang dialami benda berbentuk bola saat bergerak di dalam fluida
Rumusnya itu sendiri itu Fs sama dengan 6 dikali Pi dikali viskositas fluida dikali jari-jari bolanya, air dikali juga kecepatan bola. Nah, eh, ya, ciri-ciri dalam rumus ini tuh gaya hambat berbanding lurus dengan viskositas fluida, terus semakin besar ukuran bola, maka gaya hambat semakin besar. Terakhir, semakin tinggi kecepatan bola, maka gaya hambat yang dialami juga semakin besar. Pada kondisi kecepatan terminal, viskositas fluida dapat dihitung menggunakan persamaan eta sama dengan 2R kuadrat dikali G dalam kurung massa jenis bola dikurang massa jenis fluida dibagi 9 kecepatan V, kecepatan bola. Dengan massa jenis bola itu dulu satuannya kilogram per meter kubik, massa jenis fluida juga, dan terakhir itu percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Alat dan bahan yang dibutuhkan di percobaan viskosimeter Stokes ini, yang pertama alatnya itu viskosimeter Stokes itu sendiri atau tabung transparan yang ada di bawah sini. Yang kedua ada stopwatch, ketiga ada jangka sorong atau mikrometer skrup, yang keempat ada penggaris, yang kelima ada neraca digital. Nah, bahan-bahan yang kita butuh untuk uh, percobaan ini, yang pertama fluida uji kayak glycerin atau oli, yang kedua bola baja dengan beberapa ukuran, yang ketiga air. Itu digunakan sebagai pembanding. Fungsi-fungsi dari alat sama bahan masing-masing itu viskosimeter, Stokes atau tabung transparan tadi digunakan sendiri sebagai wadah fluida tempat bola dijatuhkan. Tabung ini memungkinkan pengamatan gerak bola dari posisi awal hingga mencapai kecepatan terminal sehingga nilai viskositas fluida dapat ditentukan. Yang kedua, stopwatch. Stopwatch fungsinya itu untuk mengukur waktu tempuh bola. Yang ketiga, jangka sorong atau mikrometer skrup. Fungsinya adalah untuk digunakan untuk mengukur diameter bola dengan ketelitian yang tinggi. Yang keempat, neraca digital. Neraca digital itu digunakan untuk mengukur massa bola atau menentukan massa jenis bahan. Yang kelima, fluida uji atau juga glycerin atau oli. Itu berfungsi sebagai media tempat bola bergerak. Sifat viskositas fluida inilah yang akan dianalisis melalui pengamatan gerakan bola itu sendiri. Yang terakhir atau bola baja itu digunakan sebagai benda uji yang dijatuhkan ke dalam fluida. Kecepatan gerak bola dipengaruhi oleh viskositas fluida sehingga dapat digunakan untuk menentukan nilai viskositas berdasarkan hukum Stokes. Prosedur percobaan sendiri itu nanti kita disuruh yang pertama adalah kita harus siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan itu. Alat-alat dan bahan yang tadi kita baru bahas. Yang kedua adalah ukur diameter dan massa bola menggunakan jangka sorong dan neraca digital. Yang ketiga, masukkan fluida uji ke dalam tabung viskosimeter Stokes. Yang keempat, jatuhkan bola secara perlahan ke dalam fluida dari posisi awal. Yang kelima, ukur waktu yang diperlukan bola untuk menempuh jarak tertentu menggunakan stopwatch. Yang keenam, ulangi pengukuran untuk beberapa ukuran bola atau beberapa kali percobaan. Yang ketujuh adalah hitung kecepatan terminal bola dan tentukan nilai viskositas fluida menggunakan persamaan hukum Stokes. Yang terakhir 8 adalah analisis hasil pengukuran dan buat kesimpulan. Uh, Lanjut untuk fenomena viskositas pada setiap hari itu, contohnya ada oli kendaraan. Salah satu fenomena viskositas yang sering ditemui adalah perubahan kekentalan oli pada kendaraan akibat perubahan suhu. Viskositas sendiri merupakan ukuran tinggi kekentalan suatu zat cair. Saat mesin masih dingin, oli memiliki viskositas yang lebih tinggi sehingga alirannya lebih lambat. Ketika karena oli masih dalam keadaan lebih kental, jadi alirannya itu lambat. Nah, ketika mesin mencapai suhu kerja, viskositas oli menurun sehingga oli menjadi lebih encer dan dapat melumasi seluruh komponen mesin dengan lebih efektif. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu membuat cairan lebih mudah mengalir.
Pemilihan viskositas oli yang tepat sangat penting untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan meningkatkan efisiensi kerja mesin. Jadi poin pentingnya adalah mesin dingin, oli lebih kental. Kalau mesinnya panas, olinya lebih encer. Jadi viskositas itu memengaruhi pelumasan dan umur mesin. Lanjut. Oke, selanjutnya ada fenomena viskositas pada cat dan tinta. Jadi viskositas juga berperan penting pada cat dan tinta. Cat dengan viskositas yang terlalu tinggi akan sulit diaplikasikan dan menghasilkan lapisan yang tidak merata. Dan juga sebaliknya, cat dengan viskositas yang terlalu rendah dapat menyebabkan hasil pengecatan terlalu tipis dan mudah menetes. Hal yang sama berlaku pada tinta, di mana viskositas harus diatur agar dapat mengalir dengan baik dan menghasilkan cetakan jelas. Oleh karena itu, pengendalian viskositas sangat penting dalam proses manufaktur dan industri. Nah, jadi poin pentingnya di sini viskositas tinggi itu bakal sulit diaplikasikan, dan juga kalau misalnya viskositas rendah itu mudah menetes. Dan lalu selanjutnya viskositas yang tepat, hasil pengecatan dan pencetakan bakal jauh lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi viskositas di bidang teknik mesin. Yang pertama aplikasinya adalah sistem pelumasan mesin tadi. Sistem pelumasan mesin, jadi viskositas itu digunakan untuk menentukan jenis dan kualitas oli pelumas pada mesin. Viskositas itu menunjukkan tingkat kekentalan oli dan kemampuannya untuk mengalir di dalam mesin itu. Oli dengan viskositas yang sesuai mampu mengurangi gesekan, mencegah keausan, serta meningkatkan efisiensi dan umur pakai komponen mesin. Karena oli dapat melumasi setiap bagian mesin secara optimal tanpa terlalu kental maupun terlalu encer. Yang kedua, ada sistem hidrolik. Pada sistem hidrolik, viskositas fluida memengaruhi kemampuan penyaluran tekanan dan efisiensi kerja sistem. Hal ini karena viskositas menentukan seberapa mudah fluida mengalir dan meneruskan tekanan di dalam sistem hidrolik. Fluida dengan viskositas yang tepat dapat menghasilkan performa hidrolik yang optimal. Nah, karena itu tekanan dapat disalurkan dengan baik dan energi yang hilang akibat gesekan dapat diminimalkan. Lanjut. Oke, jadi aplikasi di bidang teknik mesin selanjutnya. Yang pertama itu ada perpindahan dan aliran fluida. Dalam perancangan perpipaan, viskositas digunakan untuk menghitung karakteristik aliran dan kehilangan tekanan atau pressure drop, sehingga dapat ditentukan ukuran pipa dan spesifikasi pompa yang sesuai. Lalu selanjutnya itu ada sistem pendinginan dan perpindahan panas. Viskositas fluida pendingin memengaruhi laju aliran dan efektivitas perpindahan panas pada radiator, heat exchanger, dan sistem pendingin industri. Akhir ada kesimpulan. Dan dari kesimpulan percobaan viskosimeter Stokes ini, kita berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa viskositas merupakan sifat fluida yang menunjukkan besarnya hambatan terhadap aliran, atau dengan kata lain menunjukkan tingkat kekentalan suatu fluida. Pengukuran viskositas dapat dilakukan menggunakan viskosimeter Stokes dengan memanfaatkan prinsip hukum Stokes, yaitu melalui pengamatan gerak bola yang mencapai kecepatan terminal di dalam fluida, yaitu keadaan ketika gaya-gaya yang bekerja pada bola sudah seimbang sehingga kecepatannya menjadi konstan. Nilai viskositas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis fluida dan suhu. Karena setiap fluida memiliki karakteristik yang berbeda dan perubahan suhu dapat mengubah tingkat kekentalannya. Pemahaman mengenai viskositas sangat penting karena memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang teknik mesin ini, seperti pada sistem pelumasan, hidrolik, perpindahan panas, dan proses manufaktur itu. Sehingga pengetahuan tentang viskositas diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja berbagai sistem teknik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.